datang di Tantawa, Tanya-Tanya Ormawa. Bertanya dan tertawa. jadi Tanya-Tanya Ormawa ini merupakan podcast yang menjelaskan mengenai ormawa-ormawa yang ada di dalam kampus Instiki. Nah, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalin, nama aku Gea dan partner aku. Aku Rani sebagai pembawa acara kita hari ini. Teman-teman di rumah pasti udah kepo sih siapa kakak-kakak ganteng dan kece di belakang aku sama Rani ini. Kalian bisa tebak gak sih siapa nih mereka? Gak. Rani, ayo di-spill. Tanpa banyak basa-basi, mari kita sambut dengan hangat bintang tamu kita hari ini. FPK KMH. Oke, kakak-kakak dari FPK KMH, mari dong kita kenalan dulu biar kenal, biar sayang, biar akrab. Boleh dong dikenalin dirinya dulu, Kak. Oke, perkenalkan, nama aku Idewo Made Putra Kumara. Aku di sini biasa dipanggil Dode. Aku selaku Ketua FPK KMH periode 2023-2024. Baik, lanjut ke aku. Nama aku Idewo Gede Suryatama, biasa dipanggil Dewo sebagai Wakil Ketua FPK KMH. Terus aku di sini nama aku Yudi, biasa kalau nama panjangnya, kalau sesuai KTP Oke. itu Yudia Artana, anak pertama. Lengkap sekali. Nah, aku di sini sebagai anak buahnya mereka berdua. Berarti yang kedua diduain enggak yang kedua gitu. Ya, artinya aku di sini sebagai ketua pelaksana acara Gebiar Budaya Hindu di sini. Oke. Nah, teman-teman di rumah bisa banget chill sambil ambil snacknya, ambil minumannya, menikmati podcast kita kali ini. Nah, sebelum itu, teman-teman di rumah pasti ada nih yang bukan anak mahasiswa kampus Instiki nih, Kak. Boleh dong kita minta penjelasan apa sih itu FPK KMH? Oke, di sini aku menjelaskan apa itu FPK KMH. FPK KMH yaitu Forum Pembinaan Kerohanian Kesatuan Mahasiswa Hindu Instiki, di mana organisasi ini berada di kampus Instiki. Organisasi ini dikhususkan bagi mahasiswa-mahasiswi Hindu Instiki yang menjadi wadah untuk menunjang kreativitas maupun inovasi dalam setiap program kerja yang ada di organisasi FPK KMH ini. Oke, berarti FPK KMH ini itu tradisionalnya Instiki ya, Kak? Iya, seperti itu. Kurang Seni-seninya Instiki di sini diam berarti ya. Oke. Terus kalau boleh tahu nih, Kak, perjalanan Kakak selama dari awal masuk Ormawa ini sampai sekarang tuh gimana sih? Satu-satu tuh boleh jelas. Kalau perjalanan aku dulu ikut KMH tuh awalnya tuh dari waktu ikut PKKMB kan ada sosialisasi tuh gitu. Kebetulan PJ aku tuh ikut KMH gitu. Jadi ditawarin lah ikut KMH aja gitu. Di sana seru nih teman-temannya gitu. Ya udah aku iseng ikut gitu. Habis itu ya udah waktu kakak-kakak tingkatnya tuh seringlah ngajak aku ikut-ikut kegiatan program-program kerja dari KMH-nya itu. Asik nih teman-temannya di sana gitu. Ya udah aku ikut terus ikut, akhirnya aku dipilih lah jadi calon ketua gitu, dan astungkaranya ya terpilih jadi ketua. Dipercayakan ya, Kak. Kalau saya sih kesannya ya kalau dulu ya, sebelum ikut KMH ini kan sementara semester 1, semester 2 tuh masih nyantol di IDC, Instiki Developer Club. Nah, setelah itu adalah temannya yang ngajakin. Nah, ini dah orangnya di samping saya ini. Ini dah dia yang sebenarnya suhunya gitu. Oh, Dia yang ngajakin, "Wah, ayo ikut ke FPK KMH." Mungkin nanti apa gitu kan? Apa bagusnya di sana, tak tanyain. Ya pokoknya ikut aja. Baru masuk di sini itu dah, sandung mah gitu. Kok nyaman gitu. Kayak sama dia gitu. iya. Dia sama aku. Tak kowe. Oke. Kalau Kak Yudi gimana? Kalau aku sendiri cukup menarik sih. Aku jelasin juga kenapa aku ngajak Kak Dewo-nya. Ya, boleh. Kalau dari aku sendiri pertama, karena waktu ini kan pas semester 1 kan masih Covid tuh. Kita nyari Ormawa atau KM-nya lewat IG-nya band. Nah, aku lihat lah dari semua UKM atau Ormawa yang ada, cuma KMH yang videonya ada makan-makan.
Nah dari sana ada membatnya gitu. Oh, iya, Fun kan membat benar-benar. itu kan setiap rainan Iya, kita iya. pasti membat dari di Iya, KMH sendiri. benar. Nah dari sanalah karena aku suka makan, Suka banget. akhirnya aku join KMH. Nah dan juga aku lihat Kak Dewo suka makan, makanya aku ajak Kak Dewo join Biar- KMH. Biar ada aja teman makan itu ya. Ya, itulah artinya kelebihannya di KMH. Oke. Terus sendiri gemuk aku. Cacingan ada kau. Nah dari sana artinya yang first impression aku masuk KMH itu adalah makanannya. Setelah aku join ternyata orangnya juga asik-asik kayak Kak Dede nih. Artinya selalu memberi aku motivasi Asik. tiap harinya gitu. Bukan makanan aja. Tapi yang aku targetin awalnya itu ya makanan. Makanan. Oke. Dan Dari dapat makan gratis lagi Iya. ya. Lebih kenal dosen lebih dekat lagi ya. Ah, Ya, iya. sekalian gitu ya. Iya. Kenapa enggak? Oke. Terus kalau di FEK KMH sendiri tuh ada nggak sih prokernya apa-apa aja gitu? Kan tiap Ormawa tuh ada proker. Kalau proker tuh yang pertama tuh ada LDO, tapi biasanya sih kalau LDO tuh proker wajib yang biasanya ada di Ormawa. Habis itu yang kedua tuh ada melukat. Proker kedua tuh melukat itu untuk biasanya peresmian anggota KMH yang baru, Simbol peresmian. ya simbol peresmian. Habis itu yang ketiga yang biasanya diadakan setiap 6 bulan sekali yang bertepatan di Hari Raya Saraswati. Dan di Saraswati itu biasanya langsung berkaitan dengan Upanayana, di mana Upanayana itu dilaksanakan 1 tahun sekali untuk mahasiswa baru itu. Dan setelah itu ada proker utama kita yaitu seminar dan GBHS, di mana seminar dan GBHS ini kebetulan masih berjalan sekarang itu. Dan selanjutnya kita akan melaksanakan Tirta Yatra, dan kebetulan rencana kita akan melaksanakan Tirta Yatra keluar Bali ya, setungkarnya nanti bisa berjalan. Habis itu dan terakhir yaitu ada PKM dan bakti sosial. Itu kurang lebihnya proker-proker dari EPK KMH. Oke, ternyata banyak juga ya, pantesan betah nih Kak Dede sama dan teman-teman di FEK KMH. Terus tadi kayaknya dari tadi pengen nanya gitu, kepo banget nih. Boleh dong? Kira-kira ada nggak sih proker yang sedang berjalan dalam waktu dekat ini? Nah kan ada mungkin silakan ada. Untuk proker yang sedang berjalan dalam waktu dekat ini kebetulan yaitu seminar dan GBHS, di mana seminar itu dan GBHS akan dilaksanakan di bulan Februari. Kenapa kita ngambilnya di bulan Februari? Karena kebetulan bertepatan di bulan bahasa. Gitu. Terus tadi kakaknya ada nyinggung seminar ya, boleh nggak tahu siapa sih pembicaranya, dan boleh juga kakak bisa sampaikan ke teman-teman mungkin berminat ikut seminar gitu. Mungkin ketua Ya, panitia. Panitia, Oke. gimana ketua panitia? Nah kalau kita bicarakan GBHS gitu ya, di rentetannya itu ada seminar. Nah kalau langsung aja aku bahas GBHS-nya sendiri ya. Boleh, Habis itu boleh. baru tak nyinggung ke seminarnya. Nah GBHS itu sendiri kita ngambilnya 5 konsep acara utama. Itu pertamanya adalah seminar, lalu ada Wimbokaro atau lomba, lalu yang ketiga ada pameran, yang keempat itu ada pagelaran, yang kelima itu adalah penganugerahan. Nah yang pertama itu seminar. Seminar ini biasalah kita sering ikut seminar. Kayak gimana ya konteks seminar itu sendiri itu kayak gitu. Terus yang kedua lomba. Lomba sendiri kita di sini ada 6 lomba yang memfasilitasi adik-adik SD, SMP, SMA sampai umum. SMA dan SMK. Nah, yang ketiga itu ada pameran. Di sini kita akan adakan pameran ogoh-ogoh mini. Nah, bertepatan juga karena acara kita dekat dengan Hari Raya Nyepi dan Penggebrekan. Makanya kita bikin pameran ogoh-ogoh. Lalu yang keempat itu ada penganugerahan. Penganugerahan ini sendiri maksudnya nanti adik-adik yang sudah berlomba kita akan anugerahi sebuah hadiah ataupun piala setelah mereka berlomba. Nanti ada juga di satu hari kita akan bikin malam penganugerahan namanya. Kita anugerahkan di sana hadiah-hadiah buat mereka. Yang terakhir adalah pagelaran. Nah di malam pengapresiasian atau penganugerahan ini kita juga bakal adakan sebuah pagelaran. Jadi kita akan kolaborasi dengan UKM Tari dan juga UKM Musik dan juga
UKM Dance untuk menampilkan sebuah pegelaran nanti di malam penutupan. Oke. Nah, seminar, kita singgung seminar dikit ya. Seminarnya juga. Untuk seminar kita di sini mengajak artinya seorang top di bidang konten kreator, terus digital designer itu dengan nama Seniman Bocah. Nah, teman-teman sini pasti udah tahu tuh siapa Seniman Bocah, tahu nggak? Tahu nggak? Aku tahu sih. Nah, Seniman Bocah atau akrab disapa Tuangga. Ya. Jadi kalau teman-teman misalkan pengen gitu loh kenal sama Tuangga, lalu ketemu sama Tuangga, bisa berpartisipasi di seminar PPKKMH yang kakak-kakaknya sudah adain, bisa dikepoin IG-nya mereka gitu. Pasti apa sih bermanfaat buat teman-teman di rumah gitu. Terus kalau boleh tahu nih Kak, lomba GBHS sendiri itu ada lomba apa aja gitu, dan pembukaan juga penutupan pendaftarannya kapan? Nah, untuk lomba sendiri kita di sini ada 6 lomba. Yang pertama dari SD nih. Dari SD itu ada Mas 1 Bali. Lalu dari SMP itu ada 2. Itu adalah ada Bali Simbar sama Nyurat Lontar. Terus untuk tingkat SMA sama SMK-nya itu juga ada 2. Itu ada Mengkawin sama Busana Adat. Yang terakhir untuk umum, siapapun boleh ikut, itu ada Ogoh-Ogoh Mini. Nah, untuk pendaftarannya sebenarnya kita udah buka dari awal Januari. Terus penutupannya adalah tanggal 31 Januari. Tapi itu juga nggak menutup kemungkinan kita tutup lebih awal karena slotnya juga terbatas. Jadi buat teman-teman yang artinya menonton video ini, yang tertarik juga ikut lomba kita, ikut seminar kita, jadi segera gitu. Segera Di bawah ini gitu ya. Di mana nih? Di bawah. Di bawah ya, di bawah. Atau kalian bisa kepoin IG KMH yaitu KMH Instiki_Indonesia. Kalian bisa lihat di sana untuk lomba-lombanya. Oke. Lihat di sini, lihat di sini kok. Sini. Berarti gini ya, diantara banyak banget ormawa yang berkaitan sama IT, terus kita digempar dengan teknologi, itu GBHS ini kayak menetapkan tradisionalisme, kebudayaan dan seni. Ya, Kayak kita bisa nggak boleh luput dari Teknologi. apa sih dasar-dasar kita Hindu di Bali gitu ya, biar nggak lupa tradisional kita. Oke, Rani mungkin ada yang ingin ditanyakan juga? Apa sih tujuan kakak bikin lomba-lomba ini? Nah, tujuannya sendiri pertama itu kita mengadaptasi konsep bulan bahasa yang diterbitkan oleh pemerintah Provinsi Bali. Nah, dari sanalah kita ada ide nih, bagaimana sih kita mumpung ada momennya juga, momen pengerupukan, momen bulan bahasa, kenapa enggak kita memfasilitasi adik-adik untuk artinya menuangkan kebudayaan, artinya kemampuan mereka dalam berbudaya gitu. Dan juga kebetulan kita kan lombanya gratis, nggak dipungut biaya selain seminar ya, lombanya gratis, itu jadinya adik-adik itu cuma mempersiapkan skill mereka aja buat bertanding di sini gitu sih. Gratis, nggak ada ruginya itu. Iya, benar. Pengalaman teman-teman, Iya. seneng-seneng dapet, Uang walaupun belum ada apa sih juara gitu ya, tapi kan ada pengalaman yang penting gitu loh, teman-teman juga dapet ya kan Rani? Betul. Progres event yang kakak jalanin gimana? Nah, untuk progres ya, sampai saat ini fun fact sudah ada 400 orang plus yang ikut serta dalam kegiatan kita. Artinya rentetan kegiatan kita. Nah, dari targetnya sendiri sampai tanggal 31 Januari ini kita targetnya 500 plus untuk pesertanya. Artinya dari semuanya, dari seminar, dari lomba. Jadinya kurang lebih tinggal 100 slot aja nih buat teman-teman yang mau ikut serta dalam kegiatan kita, karena kegiatan kita ini kan dominannya juga gratis dan juga memang ada yang berbayar, tapi kita set berbayarnya itu cukup worth it ya buat kalian yang join nantinya gitu. Kayaknya aku suruh adikku deh ikut lomba GBHS. Harus. Soalnya dia Kapan pintar- lagi kan ada lomba Iya, gratis. soalnya dia pintar nyurap sih, nggak kayak aku. Oke. Kira-kira ada nggak sih hambatan yang kakak jalanin selama ngerjain proker ini? Nah, mungkin dari Kak Doda gimana kalau ada? Kalau hambatannya mungkin sedikit aja ya untuk di seminar ya, kalau aku bilang. Mungkin tadi dibilang kita target 500 peserta gitu, tapi kebetulan kita itu ada 2 target, yaitu online sama offline. Kenapa kita adakan online? Karena mungkin kapasitas di aula kita itu tidak terlalu banyak gitu. Jadi kita itu adakan
online juga, biarkan orang-orang di luar tuh bisa mengikuti seminar kita walaupun kita keterbatasan tempat tapi tetap bisa gitu. Mungkin itu sih sedikit hambatan untuk ininya, untuk blogger kita. Mungkin ada lagi untuk hambatannya. Hambatan sih cuman di peserta aja ya. Yang dibilang sama Kak Dolia tadi, dari itu udah seminar offline tuh kan kita perlunya di aula tuh cuman kira-kira 180-an. Nah, berarti sisanya ke online gitu. Nah, di online ini kan karena seminar nasional tuh dari seluruh Indonesia lah gitu. Bisa gitu. Nah, nyari pembelinya itu yang kadang ada temen gitu tak tanyain nih tiket, tak kasih tiket, udah tak turunin harganya masih juga nggak bisa nggak ada uang gitu. Kendalanya mungkin di uang gitu. Itu aja sih. Terus kalau boleh tahu pesan dan pesan kakak ikut podcast kita nih apa sih kak? Secara garis besar mungkin deg-degan apa? Mungkin ya kalau kesannya mungkin dibilang deg-degan ya, karena mungkin pertama kita dari KMH ini diundang podcast gitu. Dan kalau pesannya mungkin untuk kedepannya semoga bisa lebih baik lagi untuk podcast ini ya. Gitu. Kalau dari aku sih seru banget sebenarnya ikut podcast kayak gini. Apalagi nantinya kalau kita dari podcast ini kita bisa kolaborasi antara KMH X BEM ataupun kolaborasi lainnya. Jadi lewat podcast ini kita saling bertemu, saling mengenampilkan gagasan satu sama lain. Siapa tahu lewat pertemuan kita ini kita jadi lebih akrab, terus bisa membangun broker bersama kayak gitu. Dari aku sih kesannya gini ya, seru sih. Mungkin karena tadi juga maaf banget telat gitu. Biasa. Jam Bali. Karena aku pakai WIB tadi. Dan juga mungkin untuk kedepannya podcast ini bisa lebih gini ya, maju itu mungkin bisa lebih menonjolkan sesuatu yang menarik gitu. Terima kasih kak. Terus Coba dong kak kasih quotes buat teman-teman di rumah yang nonton. Mungkin ketua KMH ada quotes. Mungkin sedikit quotes ya. Intinya dari aku, jangan pernah takut mencoba. Kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan tahu hasilnya untuk kedepannya. sayang banget kita udah di penghujung acara. Oke, teman-teman semua, terima kasih udah stay tune nungguin kita, menyaksikan kita, menikmati podcast kita kali ini. Dan buat kakak-kakak FFKKMH, terima kasih banyak udah menghadiri podcast kita. Mohon maaf bila kita ada salah kata, semoga nggak kapok diundang ke sini. Mungkin nextnya. Jangan dong. Oke, segitu aja. Aku Gea dan partner aku. Aku Rani. Kita pamit undur diri dan Terima kasih. Bye.